Bukan unggulan. Mereka juga punya dua kumis tipis. Pula. Film diawali dengan diperlihatkannya dua orang nelayan yang sedang mencari ikan di malam hari. Terdengar kabar, di lautan itu sering terlihat monster laut. Kemudian tanpa disadari, monster laut itu muncul mengambil barang-barang dari perahu mereka. Salah satu nelayan melihatnya, dan monster laut itu pun kabur, tapi tersangkut di jaring ikan. Nelayan itu mencoba menangkapnya, namun monster laut itu berhasil lolos. Sementara itu di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang anak monster laut bernama Luka, yang sedang menggembala sekumpulan ikan milik keluarganya. Di sana merupakan tempat tinggal para monster laut menjalani kehidupan mereka. Luka, yang bosan dengan kehidupannya, kemudian menemukan sebuah jam dan kartu joker di dasar laut. Ia pun mencoba mencari barang lainnya, namun tiba-tiba sebuah perahu melintas di atas permukaan, yang membuat Luka dan ternaknya bergegas bersembunyi di balik batu. Sementara itu ibunya, Daniela, terus memperingati Luka untuk menjauhi permukaan agar tidak tertangkap oleh perahu yang mereka sebut sebagai monster darat. Berbeda dengan ibunya, ayah Luka, Lorenzo, sedikit lalai dan tidak terlalu perhatian pada Luka. Sementara, neneknya terang-terangan membahas petualangannya di atas permukaan laut di masa lalu, karena menurutnya Luka sudah cukup dewasa untuk mengetahuinya. Selesai makan siang, Luka kembali menggembala ikannya lagi. Namun Luka malah kembali mencari lebih banyak lagi barang-barang manusia yang jatuh ke dasar laut. Saat Luka sedang melihat-lihat barang temuannya, tampak dari belakang seorang penyelam menghampirinya, hingga membuat Luka terkejut dan terpojok ke dalam gua. Namun, penyelam itu ternyata adalah monster laut lain bernama Alberto, yang sedang mengumpulkan barang-barang manusia itu, untuk ia bawa ke tempat persembunyiannya di atas permukaan laut. Namun Alberto tak sengaja membawa tongkat milik Luka, hingga membuat Luka terpaksa mengikutinya ke atas permukaan laut, namun Luka tak berani naik. Kemudian Alberto menariknya ke atas dan seketika itu, Luka berubah menjadi manusia. Awalnya Luka panik dan takut, tapi tiba-tiba terdiam setelah melihat pemandangan di atas permukaan, lalu ia pun bergegas kembali ke laut. Terima kasih. Keesokan harinya, Luka berinisiatif membuat sebuah patung sebagai penggantinya mengawasi ternak, sementara ia kembali pergi ke atas permukaan, demi menghilangkan rasa penasarannya. Namun saat di darat, Luka kesulitan untuk berjalan, lalu Alberto pun memberinya pelajaran singkat tentang berjalan. Setelah terbiasa, Alberto membawanya ke tempat persembunyiannya, sebuah menara yang sudah ditinggalkan. Lalu menunjukkan kepadanya semua barang yang telah dia kumpulkan, termasuk poster Vespa. Alberto menjelaskan bahwa Vespa adalah kendaraan yang dapat membawanya kemana saja. Hal itu membuat Luka terpesona dan ingin memilikinya untuk berkeliling dunia. Kemudian Luka memiliki ide untuk menggunakan barang-barang yang telah dikumpulkan, dijadikan suku cadang untuk membuat Vespa. Alberto pun setuju, lalu mereka pun mulai membuatnya dan menghabiskan berjam-jam untuk menyempurnakannya, sebelum Luka menyadari bahwa dia harus kembali ke rumah. Sekembalinya dia ke rumah, Luka diinterogasi oleh ibunya, karena sudah pergi terlalu lama. Tapi nenek melindunginya, dengan mengatakan bahwa dia menyuruh Luka untuk mencari teripang. Keesokan harinya, Luka dan Alberto mencoba Vespa bekas mereka dengan menuruni bukit. Karena Luka takut untuk menaikinya, ia terpaksa yang menahan tanjakan, sementara Alberto yang mengendarainya. Sayangnya, Vespa tersebut rusak, namun Alberto belum puas, ia ingin membuat skuter yang lebih baik lagi. Kemudian Alberto dan Luka kembali mengumpulkan barang-barang dan menghabiskan beberapa hari untuk membuat kembali Vespa. Sementara itu, ibu dan ayah Luka telah mengetahui rahasia Luka dan kemana saja Luka pergi. Di sisi lain, Alberto meyakinkan Luka untuk menuruni bukit bersamanya, tapi Luka terlalu takut. Alberto kemudian menyuruhnya mengatakan, "Silenzio Bruno," untuk menyemangati dirinya sendiri, dan akhirnya mereka menuruni bukit bersama. Meski awalnya takut, namun hal itu membuat Luka bahagia. Kemudian di malam hari, dia menyaksikan bintang untuk pertama kalinya, meskipun Alberto memberitahu itu adalah ikan teri, dan bulan adalah ikan besar yang melindunginya. Seketika itu Luka bermimpi mengendarai Vespa bersama Alberto dan terbang ke langit melihat ikan, namun berakhir jatuh.
Luka terbangun dan menyadari dia telah melampaui batas waktu dan bergegas kembali ke rumah. Begitu pulang, orang tuanya sudah menunggunya dan mereka menunjukkan benda-benda manusia yang dia kumpulkan. Untuk memberinya pelajaran dan menjauhkannya dari permukaan, mereka berencana mengirim Luka pergi untuk tinggal bersama Paman Ugo, saudara ayahnya, di kedalaman laut terdalam. Namun Luka tak menyukai rencana itu, dia pun pergi melarikan diri dari rumahnya. Kemudian Luka bertemu kembali dengan Alberto dan mengadukan masalahnya itu. Agar bisa melarikan diri dari orang tua Luka, Alberto mengajak Luka pergi ke kota seberang, yaitu kota Porto Rosso, untuk mencari Vespa asli, agar mereka bisa bebas dan berkendara kemanapun mereka mau. Akhirnya mereka sepakat dan memulai perjalanannya. Luka dan Alberto pun menyelinap ke kota dan terus mengamati lingkungan sekitar, hingga Luka menyadari jika kota itu adalah kota nelayan dan para pemburu monster laut. Luka ketakutan dan mengajak Alberto pulang. Namun di saat yang sama, mereka melihat seseorang mengendarai Vespa, hingga membuat perhatian mereka teralihkan. Kemudian saat Luka berniat mengembalikan bola milik anak kecil, Luka tidak sengaja menendang bola itu ke arah Vespa merah, milik Ercole, seorang anak remaja sombong yang kerap berbuat seenaknya. Ercole pun menghampiri Luka dan Alberto, yang kemudian mengolok-olok mereka, bahkan berusaha mendorong Luka ke dalam air mancur. Untungnya mereka diselamatkan oleh seorang gadis pengantar ikan bernama Julia, yang menganggap Ercole sebagai musuh utamanya di sebuah perlombaan balapan. Julia membawa mereka pergi, sementara perhatian Ercole teralihkan setelah mendengar kabar adanya imbalan bagi orang yang bisa menangkap monster laut. Di sisi lain, Julia mengatakan pada Alberto dan Luka bahwa dia ingin mengakhiri kemenangan beruntun Ercole di balapan Piala Porto Rosso nanti. Meskipun Alberto tak tertarik dengan perlombaan itu, tapi Luka ingin tahu lebih jelas dan memaksa Alberto untuk menanyakannya pada Julia. Julia pun menjelaskan, jika bisa memenangkan balapan, mereka akan mendapat uang dan membeli apapun yang mereka mau, termasuk Vespa murah yang mereka lihat di pinggir jalan. Setelah mengetahui itu, akhirnya Luka dan Alberto memutuskan untuk mengikuti balapan itu dan bekerja sama dengan Julia. Julia memberitahu, jika Piala Porto Rosso ada 3 tahap, yaitu berenang, makan, dan bersepeda. Kemudian Julia membagi tugas, ia sendiri berenang, sementara Alberto makan, dan Luka bersepeda. Namun, Luka ternyata tak bisa mengendarai sepeda, akhirnya Julia pun mengajarinya terlebih dahulu. Di tengah latihan, Luka mengaku jika ia kabur dari rumah, karena keluarganya akan mengirimnya ke suatu tempat yang mengerikan, dan Alberto yang menemaninya selama ini. Bersimpati dengan mereka, Julia membawa mereka ke rumahnya, di mana mereka bertemu ayahnya Julia, Massimo, seorang nelayan raksasa bertangan satu. Luka dan Alberto ketakutan, karena ternyata Massimo juga seorang pemburu monster laut. Saking takutnya, Luka tak sengaja menyembur Alberto dan segera bersembunyi, untungnya hanya kucing Julia yang melihat wujud aslinya. Di tengah makan malam, Julia meminta izin ayahnya untuk mengikuti balapan, namun kali ini ayahnya menolak, karena ia tak punya biaya untuk mendaftar. Mendengar itu, Luka dan Alberto menawarkan diri untuk bekerja membantu ayahnya Julia, mencari ikan di laut. Akhirnya ayahnya setuju, dan memberinya izin. Karena tak punya tempat untuk pulang, Julia mengizinkan Luka dan Alberto untuk tinggal di rumah pohonnya. Sementara itu, Daniela dan Lorenzo mengetahui jika Luka telah melarikan diri, mereka pun pergi ke permukaan untuk mencarinya. Setibanya di kota, mereka kesulitan menemukan Luka, karena banyak anak yang seusianya. Akhirnya mereka mulai membasahi semua anak, untuk memastikan salah satu di antara anak itu adalah Luka atau bukan. Di sisi lain, Luka dan Alberto pergi bersama Massimo, mencari ikan. Namun di lokasi itu, hanya sedikit ikan yang berhasil didapat. Karena terbiasa hidup di dasar laut, Luka dan Alberto mengetahui di mana lokasi ikan biasa berkumpul, lalu Alberto pun menunjukkannya pada Massimo. Dan benar saja, sepulangnya dari laut, mereka berhasil membawa ikan 1 perahu penuh, sampai Julia pun terkejut melihatnya. Massimo pun merasa senang, lalu memberi sejumlah uang pada mereka untuk biaya pendaftaran. Mereka bertiga pun pergi ke tempat pendaftaran, namun kembali bertemu Ercole, yang kembali mengganggu mereka. Luka membantu Julia membalas hinaan Ercole, dengan mengatakan Ercole mirip ikan lele.
mereka juga punya dua kumis tipis. Ercole yang kesal, mengatakan akan menghancurkannya di balapan, lalu pergi meninggalkan mereka. Setelah mendaftar, mereka bertiga memulai latihannya. Alberto berlatih memakan berbagai jenis pasta, sementara Luca berlatih sepeda menuruni gunung, dan Julia berlatih berenang. Akan tetapi, Ercole kembali datang mengacaukan mereka, dan hampir mengungkap rahasia Luca dan Alberto. Untungnya, Julia mengalihkan perhatian Ercole, sehingga Alberto bisa bersembunyi dan berhasil kabur. Kemudian saat mereka pulang, Luca melihat ibu dan ayahnya ada di kota dan memberitahu Alberto tentang itu. Tapi Alberto keburu dipanggil oleh Massimo untuk membantunya memperbaiki jaring. Luca dan Julia pun berbincang santai sambil melihat bintang yang Luca percayai itu adalah ikan. Lalu Julia memberitahu Luca jika ia tinggal bersama ayahnya hanya selama musim panas dan selama sekolah, ia akan tinggal bersama ibunya di Genova. Julia yang mendengar Luca percaya jika bintang adalah ikan, kemudian mengajaknya untuk melihat teleskop, dan akhirnya Luca bisa melihat bintang asli dan planet dari dekat. Luca pun mulai tertarik untuk mempelajari hal-hal baru dengan membaca buku-buku milik Julia. Senang karena Luca menyukai itu, Julia memberikan salah satu bukunya pada Luca. Alberto kembali dan mendengar tentang apa yang dipelajari Luca, namun dia tidak tertarik sedikit pun. Kemudian Alberto menunjukkan pada Luca Vespa yang mereka lihat sebelumnya, untuk mengingatkan Luca akan tujuan mereka. Alberto juga mengatakan kepada Luca bahwa sulit bagi monster laut untuk menyesuaikan diri sebagai manusia. Lalu Ercole tiba-tiba datang dan berusaha memberi teror pada mereka dengan menghajar Alberto. Luca mencoba membela dengan menodongkan senjata ke arah Ercole dan berhasil kabur kembali ke rumah Julia. Keesokan harinya, mereka kembali berlatih untuk persiapan balapan. Di sela-sela latihannya, Alberto sering diajak oleh Massimo menangkap ikan di laut. Nampak Alberto tak menyukai Luca yang mulai tertarik dengan pelajaran sekolah. Di sisi lain, orang tua Luca juga masih terus mencarinya tanpa henti, hingga suatu hari mereka mulai menyerah, lalu tiba-tiba mereka tak sengaja bertemu Luca, kemudian langsung mengejarnya. Tapi Luca berhasil lolos dan pergi ke puncak bukit di Porto Rosso. Saat Luca bersiap menuruni bukit, Alberto mengambil alih kemudi dan menuruni bukit berdua dengan Luca. Namun Alberto tak bisa mengendalikan sepedanya, hingga membuat mereka berdua jatuh ke dalam laut. Luca marah pada Alberto karena telah mengganggu latihannya. Tampak juga Luca sudah tidak peduli lagi dengan Vespa, ia berpikir untuk pergi ke sekolah bersama Julia. Alberto pun memberitahu Luca bahwa tidak ada yang akan menerimanya, karena ia monster laut. Tak lama, Julia pun menemukan mereka, dan Alberto yang marah kemudian mengungkapkan jati dirinya sebagai monster laut pada Julia. Namun Luca tidak mau menunjukkannya, ia malah berpura-pura terkejut dan meneriakinya monster laut, hingga membuat Alberto terdiam tak percaya. Kemudian Ercole datang dan mencoba menyerang Alberto, yang melarikan diri kembali ke laut. Massimo yang mendengar Alberto telah pergi, langsung bergegas mencarinya. Sementara Luca mencoba meyakinkan Julia untuk melanjutkan balapan tanpa Alberto. Tapi Julia malah menyiram Luca dengan air, yang akhirnya terungkap bahwa Luca juga adalah monster laut. Julia yang takut hal buruk terjadi pada Luca jika Luca terus berada di sini, kemudian menyuruhnya untuk segera pergi, demi kebaikannya sendiri. Meskipun sebenarnya Julia pun tidak menginginkan itu. Dengan rasa kecewa, Luca kemudian pergi kembali ke laut. Luca mencoba menemui kembali Alberto di menaranya, namun ia melihat tempat itu telah rusak. Luca akhirnya bertemu Alberto, lalu meminta maaf padanya. Saat Luca akan menyusulnya ke atas, ia melihat tulisan di dinding, dan menanyakan hal itu pada Alberto. Alberto menceritakan bahwa itu adalah hitungan hari, yang ia mulai sejak ayahnya pergi meninggalkannya, hingga sekarang ayahnya tidak pernah kembali. Ayahnya mengatakan, ia sudah cukup dewasa untuk tinggal sendiri. Sejak saat itu, ia meyakini, hidup ayahnya akan lebih baik, jika tanpa dirinya, begitu juga dengan Luca. Namun Luca membantah, justru Alberto lah yang telah menginspirasinya untuk menjalani kehidupan. Alberto tak mau mendengar, ia menyuruh Luca untuk pergi meninggalkannya sendirian. Luca pun pergi, namun ia akan pergi mengikuti balapan di Porto Rosso, sendirian, dan bertekad memenangkan balapan, agar ia bisa membeli Vespa, dan pergi bersama Alberto.
Kemudian pada hari perlombaan, Luka kembali bertemu Julia saat mendaftar untuk mengikuti balapan. Namun mereka balapan secara terpisah, mewakili diri mereka masing-masing. Pada tantangan pertama, yaitu perlombaan berenang, Luka muncul dengan baju selam, agar identitas aslinya tidak terungkap. Mereka semua mulai berenang, sementara Luka berjalan di dasar laut karena kesulitan untuk berenang. Tetapi ia berhasil kembali, yang kemudian mereka memasuki tantangan kedua, yaitu perlombaan makan, di mana Julia mengajari Luka makan dengan garpu. Keduanya berhasil menyelesaikannya dan melanjutkan perlombaan sepeda. Di tengah perlombaan, Lorenzo dan Daniela mencoba menghentikan Luka, tapi ia berhasil menghindar dan melanjutkan balapan. Luka berhasil menyusul Ercole dan mencapai puncak bukit, namun hujan mulai turun, yang membuatnya terpaksa harus berteduh. Pada saat itu, Alberto tiba-tiba datang membawa payung untuk membantu Luka, tetapi Ercole dengan sengaja mendorongnya, hingga membuat Alberto terjatuh dan terungkap wujud monster lautnya. Melihat itu, Ercole berbalik dan menangkap Alberto dengan jaring. Kemudian Luka memberanikan diri untuk melaju dengan sepedanya menolong Alberto, meski wujud monster lautnya harus terungkap. Ercole pun mengejar mereka berdua, yang disusul oleh Julia. Kemudian saat Ercole akan menyerang Luka dan Alberto, Julia menabrakkan sepedanya ke arah Ercole, hingga membuat keduanya terjatuh. Luka dan Alberto pun berhasil selamat, dan bergegas membantu Julia. Penduduk kota dan Ercole mengepung Luka dan Alberto, untuk membunuh mereka. Tapi Massimo menghentikannya, ketika ia melihat monster laut itu berusaha membantu Julia. Massimo mengenali mereka, dan memberitahu semua orang, bahwa monster itu adalah Luka dan Alberto. Dia juga menunjuk mereka sebagai pemenang perlombaan, setelah melihat sepeda milik Luka, berhasil melewati garis finish. Kemudian penduduk kota seketika bubar, setelah Massimo pasang badan membela mereka. Sementara itu anak buah Ercole yaitu Ciccio dan Guido, menyerang Ercole dengan melempar dia ke air mancur, karena mereka sudah muak dengan kelakuannya. Di sisi lain, Daniela dan Lorenzo juga mengungkap diri mereka sebagai monster laut, dan dengan bangga sekaligus marah, mereka memeluk Luka. Kemudian, panitia mengumumkan pemenang perlombaan, dan menyerahkan piala kepada tim bukan unggulan, yaitu Luka, Alberto dan Julia. Tampak para penduduk kota juga mulai menerima keberadaan mereka, untuk hidup berdampingan. Sementara itu, Luka dan Alberto akhirnya bisa membeli Vespa usang impian mereka, yang mereka bawa bersama Julia, pulang ke rumahnya. Di mana orang-orang sudah berkumpul di sana, untuk merayakan kemenangan mereka. Termasuk nenek Luka, yang tiba-tiba sudah ada di sana, dan mengaku jika ia selalu ke kota setiap akhir pekan. Keesokan harinya, Julia berpamitan pada ayahnya serta Luka dan Alberto, yang akan pergi ke Genova untuk bersekolah, setelah musim panas berakhir. Lalu saat Luka mengajak Alberto pulang memperbaiki Vespa, Alberto memberitahu jika ia telah menjual Vespa itu demi membeli tiket kereta untuk Luka. Kemudian ayah dan ibu Luka datang dan memberitahu Luka jika ia diberi izin untuk pergi bersekolah bersama Julia. Neneknya mengungkap, jika Alberto lah yang telah membujuk orang tua Luka untuk memberinya izin. Luka berpikir jika Alberto juga akan ikut, tapi Alberto telah memutuskan untuk tinggal di Portorosso bersama Massimo. Luka mencoba menerima keputusannya, walaupun sebenarnya ia tak mau berpisah dengan Alberto. Meski harus berpisah, mereka tetap mendukung satu sama lain, dan kemudian Luka pun pergi. Saat di perjalanan, ia melihat pulau tempat ia bertemu Alberto, yang tidak akan pernah ia lupakan. Selama bersekolah, Luka diterima baik di sana, meskipun ia monster laut. Luka tinggal bersama Julia dan ibunya yang seorang seniman, dan ia juga menerima Luka dengan baik. Bahkan Luka juga sering menunjukkan wujud monster lautnya di kelas, dan membuat mereka takjub. Di sisi lain, Alberto telah menerima Massimo sebagai figur ayah, dan dengan cepat berteman dengan anak-anak lain di kota. Sementara itu, ayah, ibu, dan nenek Luka telah menerima Massimo dan Alberto ke dalam keluarga mereka, begitu pula sebaliknya, Massimo dan Alberto menerima mereka sebagai keluarga di kota Portorosso. Sementara itu, agar tetap saling terhubung, mereka menggunakan telepon untuk mengetahui kabar masing-masing. Pakai ikan paus. Tamat.